Saudara pendengar di segenap penjuru tanah air, selamat bergabung dengan Lumen Indonesia. Lumen Indonesia, siap melayani Anda setiap hari. Saudara terkasih, marilah kita bersatu dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang tidak berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Allah Sang Maha Rahim mengasihi dan menerima sebagaimana adanya kita. Allah Bapa kita di surga senantiasa bersedia menolong, menghibur dalam menghadapi segala permasalahan hidup sehari-hari. Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Ia tidak ada di sini. Ia sudah bangkit. Yang berdasarkan pada Injil Matius bab 28 ayat 5 dan 6. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Wanita Maria Magdalena dan Maria yang lain bergegas ke makam ketika fajar baru menyingsing. Untuk apa mereka ke situ? Mereka memiliki perasaan dan cinta yang besar kepada almarhum Yesus. Mereka mau menyatakan betapa mereka sangat mengasihi Dia. Mereka memiliki ikatan kasih yang kuat dengan Yesus. Menarik untuk diperhatikan bahwa pada saat itu terjadi gempa. Tetapi wanita-wanita itu takut. Gempa, kehadiran malaikat, dan batu yang terguling adalah tanda-tanda kehadiran Allah sendiri. Walaupun makam Yesus disegel dengan batu dan dijaga oleh para penjaga, tetapi kuasa Tuhan sungguh dahsyat dan semuanya tidak dapat menghentikan Yesus untuk bangkit dari kuburnya. Kepada wanita-wanita itu malaikat berkata, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring." Saudara-saudari terkasih, kepada mereka diperintahkan untuk segera menemui para muridnya dan bahwa ia akan menunggu mereka di Galilea. Kemudian Tuhan Yesus sendiri, yaitu Dia yang sudah bangkit, menemui wanita-wanita itu dan berkata, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea,
dan di sanalah mereka akan melihat Aku. Yesus tidak memilih Yerusalem, melainkan Galilea, tempat yang bagi bangsa Israel tidak mungkin seorang nabi muncul di tempat ini. Disinilah Yesus membentuk kelompok 12 rasulnya. Dan di sini pula lah ia mau mengumpulkan mereka sebagai saudara-saudaranya. Apa artinya? Mereka tetap menjadi saudara Yesus, sekalipun mereka meninggalkannya waktu ia disalibkan. Ia mengampuni mereka. Saudara-saudari terkasih, pada malam Vigili Paskah tahun ini, gereja menampilkan kesaksian Matius bahwa ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Inilah penegasan Santo Matius yang mau memberikan pembelaan tentang berita bohong yang disebarkan oleh orang-orang Farisi. Pada awal, setelah Yesus wafat, mereka meminta Pilatus untuk menjaga makamnya. Jangan sampai para muridnya mencuri mayatnya dan menyatakan kalau Yesus sudah bangkit. Matius bab 28 ayat 62 sampai 66. Dan setelah Yesus bangkit pun, sebagaimana kesaksian para penjaga makam, mereka menyebarkan kebohongan bahwa para muridnya mencuri mayat Yesus ketika mereka sedang tidur. Matius bab 28 ayat 11 sampai 15. Luar biasa bahwa ada orang yang sedang tidur bisa melihat aktivitas pencurian mayat. Singkat kata, dengan segala cara mereka menyatakan bahwa kebangkitan dan berita keselamatan Injil adalah kebohongan. Bukankah dunia dewasa ini masih juga beranggapan seperti itu? Matius memberikan pembelaannya yang intinya mau mengatakan ini. Sia-sialah manusia yang mau berusaha menggagalkan karya Allah dan berita tentang karya keselamatan, yaitu berita tentang kebangkitan. Matius mau menegaskan bahwa iman akan kebangkitan Yesus adalah dasar gereja yang kokoh. Sebab jika Kristus tidak dibangkitkan, sia-sialah iman kamu. Dan sia-sialah pewartaan kami, kata Santo Paulus. Saudara-saudari terkasih, pada malam Paskah kali ini, gereja mau menyadarkan kita semua, mulai dari para wanita yang ditemuinya dan para murid yang telah meninggalkannya, bahwa ia memastikan bahwa anak manusia memang harus menderita dan disalibkan, tetapi ia akan bangkit pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Ia memastikan itu dengan memerintahkan pada para wanita agar saudara-saudaranya, yaitu para muridnya, untuk datang ke Galilea untuk melihat dia sang bangkit. Dia tidak mati untuk selamanya, melainkan ia bangkit dan mengalahkan maut.
Kita harus belajar dari para wanita ini. Mereka datang ke makam untuk menengok Yesus. Itulah cinta. Sebab hanya cinta yang membuat mereka tidak mau lepas dari Dia yang mereka cintai. Jika seseorang beriman, ia harus memiliki kerinduan mencintai Yesus dan berjumpa dengan Dia. Oleh kerinduan itu, kita akan beroleh anugerah sukacita kebangkitan, memungkinkan kita menjadi rasul yang siap diutus mewartakan, ia tidak ada di sini, ia sudah bangkit. Saudara terkasih, marilah kita masuk dalam saat hening sejenak untuk meresapkan renungan yang baru saja kita dengar bersama dalam kehidupan iman kita masing-masing. Apakah aku memiliki cinta yang kuat untuk merindukan kehadiran Yesus yang bangkit? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur karena hari ini kami dapat merayakan pesta terbesar iman kami, yaitu Yesus bangkit dari mati, supaya kami hidup dan menjadi anak-anak-Mu. Tambahkanlah cinta kami kepadanya, sebab Dialah Juru Selamat kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan penuh kasih dan sukacita, Lumen Indonesia mengundang saudara-saudara seiman di segenap penjuru tanah air. Sekiranya ada tanggapan ataupun saran, kirimkan surat Anda ke Lumen Indonesia. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai berjumpa lagi dengan Lumen Indonesia pada waktu dan gelombang yang sama esok hari.